Selamat sore. Pembacaan kita pada sore hari ini saya ambil dari Lukas 7 ayat 36 dan Lukas 8 ayat 3. Saya beri satu tema, yaitu pertobatan yang nyata. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa ciri sesuatu yang dikategorikan baru atau baru? Kita masing-masing pasti punya alasan. Mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudara menjawab sesuatu yang belum lama dipakai, belum lama dibeli, sesuatu yang belum ada sebelumnya, dan sesuatu yang belum robek dan sebagainya. Tergantung kepada siapa, apa dan kapan kata baru itu dipakai. Misalnya kita menggunakan pakaian baru, tetangga baru, dan sebagainya. Namun bagaimana dengan hal ini jika ada orang bertanya kepada kita, apakah saudara sudah hidup baru? Dan mengapa orang Kristen dituntun untuk hidup baru? Karena kita semua sudah ditebus olehnya, dan kita dituntut untuk bisa hidup baru. Artinya bahwa kita sudah meninggalkan pola lama kita menjadi yang baru. Ini merupakan bahwa sudah memiliki pertobatan yang nyata. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, dalam menjalani setiap kehidupan yang Tuhan berikan, tentu kita sebagai manusia biasa seringkali diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Namun pada kenyataannya kadang kita memilih yang mana yang terbaik dan yang bisa memberikan sesuatu atau menggantungkan bagi diri kita sendiri. Namun pada kenyataan sekarang masih banyak di antara kita yang dipenuhi oleh rasa angkuh dan keegoisan kita, serta mementingkan diri sendiri, tanpa kita sadari bahwa upaya-upaya yang kita lakukan ini bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena itu perikop kita saat dimana dijelaskan bahwa ada seorang perempuan berdosa diperkerjakan adalah seks komersial. Perempuan ini berusaha mendekati Yesus sambil menangis. Ketika Yesus sedang makan bersama-sama tamu yang ada pada saat itu, perempuan ini membawa botol yang berisi minyak narwastu, dan minyak ini harganya sangat mahal, lebih mahal dari minyak zaitun. Pada saat perempuan ini menangis, air matanya membasahi kaki Yesus sambil membersihkannya dengan rambutnya, kemudian mencium kaki Yesus dan meminyaki dengan minyak wangi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, usaha perempuan ini untuk menemui Yesus bukanlah hal yang gampang. Apalagi perempuan ini dianggap perempuan yang sangat berdosa. Melihat situasi pada saat itu, Simon adalah pemilik pesta dan orang Yahudi. Pada umumnya adalah tindakan yang melanggar norma dan tidak sopan. Tetapi Yesus dikenal sebagai guru yang baik, seorang nabi besar, bahkan dikenal sebagai Mesias. Tetapi dia menerima dan bergaul dengan semua orang, termasuk perempuan berdosa tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kisah di atas kalau kita memperlihatkan bahwa sebesar apapun dosa yang kita perbuat, tapi ketika
ketika kita mau bersungguh-sungguh bertobat dan mau mengakuinya di hadapan Tuhan, maka Allah adalah pengasih, akan mengampuni setiap orang yang mau datang kepadanya. Dan mari kita belajar dari perempuan ini. Tindakannya adalah menyesali dosa-dosa dan pelanggarannya yang mereka sudah lakukan dan berbalik kepada Tuhan. Karena pertobatan selalu menunjuk kepada perbaikan tingkah laku, dan orang yang bertobat adalah orang yang betul-betul dibaharui oleh Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan kita yang hadir pada saat ini? Apakah dalam hidup ini kita sungguh-sungguh bertobat atau hanya menyesali perbuatan yang kita sudah lakukan dan setelah itu kita lakukan lagi? Ingat bahwa orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh adalah orang yang membelakangi kesalahannya dan tidak mau lagi melakukan kesalahan sama. Kemudian orang yang bertobat sudah berkomitmen untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri. Artinya bahwa dalam menimbulkan sesuatu dosa, karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, dengan keberadaan kita seharusnya menampakkan dan mewujudkannya pertobatan yang sungguh di hadapan Allah. Namun pada kenyataan sekarang masih banyak di antara kita yang memiliki kekerasan hati untuk tidak bertobat. Terkadang hati kita penuh dengan kemarahan, kebencian, kemunafikan, iri hati, dan kedengkian. Disinilah kita perlu mengoreksi diri, apakah hati kita benar-benar bersih dan jernih. Karena Yesus adalah Allah, maka janji pengampunannya juga kita tidak perlu ragukan, dan kepadanya lah kita bawa segala dosa dan kesalahan kita. Perenung kita saat ini menuntut kita bahwa kalau Yesus saja mau menyediakan pengampunan, mari juga dengan kebesaran hati untuk saling memaafkan, saling mengampuni satu dengan yang lain secara tulus dan ikhlas. Yakin bahwa Allah sumber pengasih dan penyayang, maka selayaknya kita serahkan hati kita kepadanya dan meninggalkan kekerasan hati kita untuk tetap setia pada janjinya. Dan Dia akan memberikan anugerah kepada kita agar kita tetap menerapkannya di dalam setiap kehidupan kita. Dengan demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudara, jika kita sudah meyakini bahwa kalau kita sungguh-sungguh mengakui kesalahan kita di hadapan Allah, maka kita terus mempertahankan itu, karena hanya itu yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Selama ini, bagaimana sikap kita terhadap Yesus? Apakah kita sadar bahwa setiap dosa yang kita perbuat pertama-tama adalah kesalahan terhadapnya? Dan pada kesempatan ini, firman Tuhan mengajak kita bahwa adakah kita berinisiatif datang kepadanya, mengakui dosa kita, menyesali dan malu terhadap dosa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, selama ini kepada siapakah kita merasa malu atas dosa-dosa kita? Apakah kita malu kepada sesama kita atau kepada Allah? Tentu kita merasa malu kepada Allah, karena Allah sudah mengampuni kita, tetapi malah kita berbuat dosa kepada sesama kita manusia, bahkan kepada Allah. Yakin bahwa pertobatan itu adalah keputusan yang diambil secara sadar. Pengampunan dan kebenaran itu adalah anugerah yang terindah kita rasakan. Untuk itu Bapak Ibu,
Saudara-saudara, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita untuk tetap setia kepada Tuhan, bahkan setia kepada kehendak-Nya, agar kita tetap memiliki pertobatan yang nyata. Terpujilah Kristus saat ini kekal selama-lamanya. Amin.